Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa sairil awliya'illah wal awliya'ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan lila man fataha hadil qaryah khususan lila muallif hadal kitab as-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun barokah Fatihah untuk salah satu pembina masjid kita, Ustadz Saiful Ulum, yang kebetulan beliau sakit, juga kepada keluarga kerabat kita yang sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan diberikan pertolongan, diberikan kesembuhan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Masih menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man Bismillahirrahmanirrahim ing kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kutiba maka den tulis sapa man minal abrari setengah saking golongan kang wong bagus, wong becik, wa bari'a lan lebaran minal kufri saking sifat kufur, wan nifaqi lan sifat munafik. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dicatat oleh Allah golongan orang-orang yang baik. Abror itu baik ya. Jadi panjenengan donga wa adkhilnal jannata ma'al abror, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Nah, baik menurut ukuran Allah. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dimasukkan oleh Allah golongan orang abror ini, orang yang baik. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, serta lebaran, terlepas. Lebaran itu
artinya terbebas. Jadi nek bar poso kok lebaran berarti napa? Ya, terbebas. Terbebas apa ya, dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, terbebas dari sifat kufur dan kemunafikan. Kufur itu ingkar, ingkar kepada Allah. Kufur itu banyak. Ada kufrul juhdi, ada kufrul ingkar, ada kufrul asir, macam-macam pun. Itu macam-macamnya kufur. Pelakunya namanya kafir. Itu macam-macamnya kufur. Secara global arti kufur itu menolak. Jadi tidak mengakui kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tidak mengakui jasa dan lain sebagainya. Itu arti dari kufur. Ketika orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Berarti dia ingat kepada Allah. Contohnya wong kufur, begitu berhasil nyambut gawe ditangoni koncone. Piye kang resepe nyambut gawe kok iso berhasil? Oh, kabeh ya kudu dianalisa. Kondisi pasar seperti apa, strateginya seperti apa. Kemudian modalnya harus disiapkan, kompetitornya diamati dan lain sebagainya. Wis gak eling blas karo Gusti Allah. Ini namanya orang yang kufur. Orang yang kufur, ingkar kepada Allah, menolak kuasa Allah. Begitu wis bangkrut oleh 3 tahun bangkrut, ketemu meneh karo kancane. Piye ceritane Kang kok iso bangkrut ngono? Ya wis pancen ngene iki takdire Gusti. Nek waya bangkrut munine, nek waya sukses, Allahnya tidak keluar gitu maksudnya. Ini namanya orang kufur ini. Lupa kepada Allah. Tetapi bila dia selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, aku melakukan aktivitas itu karena pertolongan Allah, maka dia akan berlepas dari sifat kufur. Ini nek paham bismillah, nek ora paham bismillah ya nek muni tok nih. Hanya lisannya saja yang tidak kufur, tapi hati dan pikirannya tetap kufur. Na'udzubillah. Wan nifaqi, serta berlepas dari sifat nifaq, munafik. Munafik itu zahir batin tidak sama. Segitulah sederhananya gitu. Lahiriah dan batiniah tidak sama. Lahiriahnya menyatakan percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Lisannya mengatakan seperti itu, amantu billahi, aku iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi budal ning Jakarta disangoni donga karo disangoni dhuwit luwih percaya pundi jenengan. Amen mamane iki kula kongkon budal ning Jakarta, tak sangoni donga karo tak sangoni dhuwit. Luwih merasa yakin, merasa percaya diri mana kira-kira? Lu kan sederhana. Padahal Rasulullah mengatakan ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Duduk duit, duduk bukan. Lah ini problem kita sebenarnya. Jadi pola pikir kita itu sudah diracuni dengan materialistis sebenarnya. Indonesia itu dulu tidak mengenal agama sama sekali, nggak mengenal Allah. Indonesia dulu. Kemudian para ulama itu datang ke Indonesia hanya satu tujuannya, mengenalkan Allah kepada orang Indonesia. Mereka tidak pernah berpikir kok nek budal ning tanah Jawa mangan apa, ndak pernah. Sangu apa, ndak pernah, karena itu dilarang. Karena itu dilarang. Kira-kira jenengan kok monggo sakniki budal teng Irian Jaya mereka napa mulang ngaji. Kira-kira budal napa prae kira? Itu menunjukkan ketipisan kita gitu maksudnya nih, ketipisan keimanan kita. Jadi disangoni donga karo sangoni dhuwit itu menunjukkan masalah. Nah,
Maka orang-orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lisannya mengucapkan begitu, pikirannya dan hatinya itu kembali mengingat kepada Allah, akan terlepas dari sifat munafik. Kok nalikane ma'em lali gak muni bismillah, wong jenenge wong nggih. Mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Wong jenenge wong kadang yo lali. Bagaimana? Wis kadung budal mergawe lali gak maca bismillah. Insyaallah niki sering lali nek niki. Nek maem sik rada-rada sering iling nek maem, tapi nek budal nyambut gawe kaya wis sedang atus, sedang mencolot ngoten mawon. Sehingga tidak ada nilai dalam pekerjaan itu. Lupa tidak niat, lupa tidak mengucapkan bismillah. Rasulullah menyampaikan, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi wa in nasya ayyadhkura ismallahi fi awalihi falyakul bismillahi awalihi wa akhirah. Bila seseorang itu makan, hendaknya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia lupa mengucapkan bismillah, falyakul, maka ucapkan bismillah awalihi wa akhirahu. Itu doanya. Jadi maem lali gak maca bismillah, teko tengah-tengah kelingan, maka ucapkan bismillah awalihi wa akhirahu. Atau redaksi yang lain, bismillahi min awalihi wa akhirihi. Bisa menggunakan dua. Jadi agama itu selalu ada solusi gitu loh. Jadi kita lupa ketika makan, sama ketika kita budal bekerja lupa, tengah-tengah baru ingat, waduh durung maca bismillah, maka baca bismillah akhirihi wa awalihi wa akhirah, atau bismillahi min awalihi ila akhir. Ya itu caranya seperti itu. Terus saking tertarike karo makanan pas senengane, iga sapi ya apa-apa lah, wis lali gak maca bismillah. Begitu rampung dahar glegeken, baru kelingan, lho ya durung maca, wis kebuacut lah, wis entek kabeh baru. Bagaimana? Ya tetap lakukan. Bismillahi min awalihi ila akhir. Yes, daripada enggak sama sekali ini, yaitu kekhilafan. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, idza dakhala rajulu baitahu fadhkurullaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Faqala syaitan li ashabihi la mubita lakum wala asya'a. Apabila seseorang itu memasuki rumah, fadhkurillah, maka ingatlah kepada Allah, bacalah bismillah. Nek mlebu omah muni bismillahirrahmanirrahim. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan maka ucapkan bismillah. Bila kita melakukan ini, maka kemudian setan itu menyampaikan kepada krunya, kepada gengnya. Setan ini kemudian menyampaikan kepada anggotanya. Apa yang disampaikan? La mabita lakum wala asya'a. Sudahlah, tidak ada tempat bagi kalian untuk masuk ke rumah itu, dan tidak ada makanan di dalamnya yang bisa kau makan. Iku lho jenengan nek mlebu omah muni bismillahirrahmanirrahim, setan ra iso mlebu. Nek arep maem kok muni bismillahirrahmanirrahim, setan gak keduman panganan. Gak keduman. Ini kadang kita itu makan banyak tapi tidak merasa kenyang. Kenapa? Karena iku mau. Kamu direwangi karo demit iku mau. Nah, ini yang menjadi problem. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu, ghafara maka ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu krana iku man ma ing barang takod dama kang wis kepungkur apa mamin dambihi saking
dosane man. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Enak, agama kita itu enak. Allah itu luar biasa. Jadi banyak peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Gur maca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dimaksud adalah dosa kecil. Dan yang dosa kaitannya hablum minallah. Nek dosane hablum minannas yo ndak iso. Bar nyolong pencite tangga terus muni bismillahirrahmanirrahim ora iso. Harus ada al-baroah. Apa al-baroah itu? Meminta maaf orang yang disalahi. Itu nek hablum minannas itu begitu. Berarti tidak cukup dengan doa saja. Ini dosa yang paling sulit itu adalah dosa yang hablum minannas. Paling sulit itu. Terus kadung dosa karo wong nyalai wong, wonge wis gak tentu panggonane nang ndi gak ketemu. Wah, ini kan sulit. Jadi justru yang paling berat itu sebenarnya dosa yang hablum minannas. Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, ulama besar, usia 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta, itu Imam Syafi'i itu. Luar biasa. Muhammad bin Idris As-Syafi'i punya murid salah satunya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Punya murid salah satunya lagi Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Imam Syafi'i itu ketika masih muda, beliau ini berjalan di tepi sungai, nemu apel kintir neng kali, diambil dimakan, tengah-tengah maem kelingan, lho iki mau tak sapa apel, kok langsung tak jupuk tak pangan. Akhirnya dicarilah di mana ada kebun apel yang di sebelah sungai, ditemui pemiliknya hanya untuk minta ridho, Cara fikih, menurut fikih, kok ana wit-witan dahannya itu jatuh ke jalan, kemudian buahnya di atas jalan, itu kan milik umum. Itu menurut fikih kan begitu kan. Kalau masuk jatuh ke mana? Sungai, berarti dia di atas sungai. Itu secara fikih itu milik umum. Tapi Imam Syafi'i tidak mau, hati-hati, minta ridho. Dilala sing duwe ya rada ya napa ngoten. Ya tak ridani dengan catatan ngrewangi ngresiki kebonku sak wulan. Lho gitu. Satu buah apel untuk mendapatkan ridho dari pemiliknya dikongkon ngresiki kebon sak wulan dilakoni. Kira-kira jenengan nglakoni apa? Kebacut pancene wong apel siji malah ngelokno lah nggih anek kula jenengan. Pancen senengane maido wong. Imam Syafi'i ndak dilakukan. Ini menunjukkan kebesaran hati. Maka semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu akan menghapus dosa. Qala Abu Bakar Al-Waraq, bismillahirrahmanirrahim raudhatun min riyadil jannah. Kalimah bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan halaman-halaman surga. Ini sesuai hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Annahu la yadkhulu ahadun al-jannata illa bijawazi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seseorang itu bisa masuk surga kecuali membawa tanda pengenal bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda pengenalnya. Merupakan tanda pengenal yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah. Nah, kita lanjutkan hadis nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum nalikane jumeneng sira fakulu maka becik ngucap sira kabeh ing pengucap bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila kalian semua hendak berdiri dari satu tempat
maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Fa innan nasa maqastune menungso iku idal tabu nalikane ngrasani sapa naskum ing sira kabeh yamnahum maka nyegahum ing annas sapa al malaku malaikat andalika saking mengkono-mengkono ngrasani. Bila doa ini diamalkan, nek arep ngadeg habis duduk majelis ini, ketika akan berdiri berdoa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Hanya begitu saja doanya, ya. Baru berdiri. Maka orang yang melakukan doa ini, bila ada orang lain ngerasani, apa ngerasani itu? Membicarakan kejelekan orang ini, maka Allah mengutus malaikat untuk menghentikan. Ini dampaknya apa? Artinya ada kepedulian. Orang yang melakukan doa ini mencegah orang lain supaya tidak melakukan dosa. Orang yang melakukan doa ini juga menjaga dirinya supaya tidak menjadi bahan fitnah bagi orang lain. Iki dungane adoh saka fitnah. Jadi ini supaya terhindar dari fitnah. Ini doanya. Nek arep ngadeg maca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baca sekali saja. Nah, ini hadisnya. Nah, sederhana kan? Jadi doa-doa itu banyak sekali. Wis karek milih jenengan mangkin. Insyaallah tambah kesana tambah banyak. Tinggal pilih mana yang dilakukan. Para jamaah, ini ketika akan berdiri dari majelis dibaca doanya supaya terhindar dari fitnah. Lah sing repot bila tidak bermajelis. Repot itu. Bermajelisnya di WA grup. Lah ini bagaimana, Pak? Ini apakah bisa doa ini dilakukan? Ini saya tidak berani jawab ini. Karena tidak ada keterangan begitu. Sama seperti begini, tolabul ilmi itu kan wajib hadir di majelis ilmu. Wajib itu. Tidak bisa tolabul ilmi lewat medsos, tidak bisa sebenarnya. Karena hadisnya menyebut wa hafat bihimul malaikah, duduk di majelis ilmu begini ini dikelilingi oleh para malaikat. Dan jenengan ngaji lewat medsos sing dikelilingi pundi? Susah kan kita. Kita mau mengira-ngira juga takut salah gitu. Masuk malaikat kangelan, Pak, lo kan salah juga gitu. Rasulullah itu ketika menerima wahyu pertama Iqra, enggak bisa niru itu Rasulullah. Karena transfer nur, transfer cahaya, bukan transfer knowledge, bukan transfer pengetahuan, bukan. Jadi ilmu itu dalam bahasa dalam agama kita itu tidak disebut pengetahuan, awas keliru. Al-ilm huwa nur, ilmu itu adalah cahaya. Allah, malaikat, Rasulullah, Allah menurunkan cahaya kepada malaikat, dititipkan untuk dimasukkan kepada sudur dadanya Rasulullah. Rasulullah mengajar pada para sahabat, maka masuk cahaya itu. Ini Rasulullah itu sampai diperintah malaikat Jibril mendekat lutut Rasulullah itu mepet lututnya malaikat Jibril. Baru Rasulullah bisa menerima transfer cahaya tadi. Lula kok ngaji lewat medsos, lu terus cahayanya lewat di terusan. Ini problem juga. Ya, makanya saya berani mengatakan belajar agama tanpa berhadap-hadapan dengan guru itu problem. Pinter iso, bener mungkin, barokah tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin. Saya berani pastikan. Kenapa begitu? Ono dalile. Al ilmu bila syekh fa syekhuhu syaitan. Hadis yang lain alaikum bimujalasatil ulama dan seterusnya. Nah, kenapa? Bila tidak hadir di majelis ilmu, satu, mereka tidak akan pernah bersilaturahim dengan sesama jamaah. Padahal fadilahnya luar biasa itu. Mereka tidak pernah bersilaturahim dengan guru-gurunya.
Padahal guru itu orang tua kita, kan begitu. Orang tua kan 3, yang melahirkan, sing anake sampean rabi, dan orang tua yang mulang aku. Jenengan menunjukkan bakti kepada orang tua, kerja neng Kalimantan. Bendino ditelepon wong tuane piye mak kabare, bendino ditelepon tapi 10 tahun ra mulih. Karo 6 bulan pisan mulih, kira-kira wong tua marem pundi? Marem pundi kira-kira? 6 bulan pisan mulih niku luwih jadi seperti itu gambarannya. Nah, padahal zaman sekarang kita sudah banyak kemudahan melalui medsos. Enggak apa-apa, itu sebagai tambahan, tapi tetap harus hadir di majelis ilmu. Panjenengan titeni orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu, pola pikirnya nanti mesti senengane ngeyel. Jenengan titeni. Jenengan titeni nih, pasti itu, karena tidak masuk keberkahan itu. Tidak masuk keberkahan itu. Dan mereka tidak bisa melakukan doa seperti ini. Oh, nang omah. Loh iya betul, Rasulullah itu kalau mengajar ilmu kepada para sahabat itu semua dalam keadaan khusyuk, khudu, memperhatikan. Kiai kula niku nek mulang ngaji ngeten suatu ketika niku khodam itu sing ngladeni yai beto minuman jatuh krompiang, santri itu do noleh kabeh nang mburi. Kiai kula niku duka, aja noleh. Masih ana helikopter ceblok ning ngarepmu, aja noleh. Kenapa? Karena sedang terjadi transfer cahaya tadi. Kira-kira sedang transfer cahaya dalam keadaan khusyuk, hudur, maka masuk cahaya itu. Ngaji lewat medsos mbek medu wong prong ngomong. Kira-kira mlebu apa ora kira? Dari etika saja tidak masuk. Masya Allah, jangan ini semoga lah kapan-kapan survei di pondok-pondok yang betul-betul masih salaf ya. Tidak banyak sekarang pondok pesantren yang betul-betul salaf, tidak banyak, sangat sedikit sudah. Nah, pondok banyak tapi yang salaf sudah tidak banyak ya. Kalau di pondok salaf itu santri jam istirahat bal-balan yang lapangan. Rawame jenenge santri bal-balan. Kok kiai ini metu miyos saking dalam berjalan. Semua santri di lapangan itu langsung diam, dingkluk, sampai kiainya tidak tampak. Baru bal-balan meneh. Etika itu begitu. Ojo kiai ini putrane sing cilik gitu ya. Diterangkan tengene kitab Ta'lim Muta'alim itu. Cara mencari ilmu itu. Kitab cara mencari ilmu agama namanya Ta'limul Muta'alim. Imam Zarnuji, kiai yang ngarang kitab itu, suatu ketika mulang ngaji di hadapan para santri. Dilalah beliau melihat putranya gurunya itu bermain di lapangan, cilik, usia 6 tahun, dolanan yang lapangan, langsung diam, menundukkan kepala. Lalu bocah cilik, ya dolanan suwi, jadi ya menang suwi. Santri ini nggih padha menang ya gak wani apa. Sampai kesel dolanan baru putra gurunya itu kembali masuk ke dalam, baru dilanjutkan lagi. Begitu itu namanya etika yang zaman ini sudah mulai hilang. Zaman ini sudah mulai hilang. Nah, kalau sudah terlatih seperti itu, maka transfer cahaya itu akan mudah masuk. Nek wong saiki nguber pinter, orang nguber bener. Sing penting pinter, bener diatur belakang. Nah, pun balik malih nggih. Jadi ketika seseorang akan bangun dari duduknya, hendaknya membaca doa ini agar terhindar dari fitnah. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, "Kullu amrin dibalin." Semua amal itu menjadi tidak berguna lam tidak bismillah, apabila tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka dia akan menjadi terputus. Semua amal itu bila tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim maka abtar, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi, maka semua aktivitas kita hendaknya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang lain, an Aisyata,
Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sitatin min ashabihi faja'a al-arabiyyun fa'akala biluk kemataini faqala sallallahu alaihi wasallam amma annahu lau samma lakafakum. Suatu ketika Rasulullah itu mendapatkan hidangan makan yang dihadapi oleh 6 orang sahabat. Sak lengser sing rawuh teng majelis niku wong 6. Sik belum dimakan ini, sik ditoto dicepak-cepake. Moro-moro teko wong Badui. Duduk suguhan tadi langsung dimakan dengan 2 suapan entek. Mantun maem langsung ngalih wong Badui ini. Jadi wong Badui ini wong ora duwe dur, ana ora duwe dur niku. Ora duwe tata krama. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya orang tadi membaca bismillahirrahmanirrahim, pasti makanan itu cukup untuk semuanya. Di pangan wong Badui itu hanya 2 suapan entek tenan. Tapi nek diwacake bismillahirrahmanirrahim untuk 6 orang cukup. Ini hadis Rasulullah yang mengatakan. Ayo kula jenengan kan mboten, wis kedisian duwe penyono. Ane sego sakmene pangan wong 4 yo gak cukup. Nah, itu yang membuat masalah di situ. Dzon kita sudah punya prasangka seperti itu. Kan ada hadisnya itu, innallaha inda dzonni abdi. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jenengan disuguhi sego sak piring, jenengan karo bojone anake loro wong 4. Segone sak piring. Bila kita sudah punya prasangka, ya gak cukup sego sakmene. Ya gak cukup tenan. Ndak cukup betul. Karena kita sudah mempunyai dzon, mempunyai prasangka. Ya Rasulullah ini yang menyampaikan, ya. Suguhan dimakan oleh orang Badui hanya dengan 2 suapan. Nek diwacake bismillahirrahmanirrahim cukup digawe wong 6. Ini dalilnya. Ini luar biasa bismillahirrahmanirrahim. Tambahan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim itu bila di malam hari dibaca 50 kali. Malam hari dibaca 50 kali. Orang yang berbuat dolim kepada dirinya menjadi asor. Apa asor? Menjadi hina. Mocone bengi sembarang pun bar maghrib kena bar isak kena. Dibaca 50 kali. Kok kepingin duwe anak cerdas, limpat semangat untuk belajar agama. Ambil air putih, dibacakan Fatihah, ditujukan kepada anaknya, namanya siapa? Namanya siapa anaknya? Setelah itu baca Fatihah sekali, dibacakan bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Bar diwaca disebul banyune. Ini namanya ruqyah namanya. Setelah itu didiamkan, besok paginya baru diminumkan kepada anak. Wis carane aja dirubah pun, carane begitu ya sudah begitu. Jumlahnya begitu ya sudah begitu. Itu insya Allah dilakukan 7 hari, insya Allah akan ada perubahan. Kok nduweni hajat? Apapun hajatnya, arep nyunatno anak utawa apa lah iki, kok sajake rezekine rada angel. Setiap malam dibaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Setelah dibaca berdoa, ya Allah niki kula badhe nyunataken anak panjenengan paringi gampang rezeki. Lakukan selama 7 hari. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Nek diwaca sedurunge turu, semapan turu, maca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Insya Allah dilindungi dari rumahnya, dilindungi dari jin dan maling. Ono maling barang iki. Nek arep turu diwaca ping 21. Kok ditulis di kertas?
35 kali Bismillahirrahmanirrahim. Cara menulis seperti yang depan diterangkan ya. Dengan memanjangkan huruf Nun Ar-Rahman, dipanjangkan kan begitu keterangan hadis di depan ya. Dipanjangkan huruf Mim dan Hak nulisnya bolong. Nah, ditulis 35 kali di kertas, ditempel neng lawang, maka jin tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Harus banyak lah. Lho Pak, ngoten niku napa mboten kategori syirik. Nah, hadis ini tadi menyatakan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam, maka orang-orang tidak akan ngerasani. Kan gitu hadisnya. Nah, bila kita mempunyai keyakinan nek maca donga iki lho kowe gak dirasani wong, itu syirik. Itu syirik namanya. Sama halnya begini. Aku nek ngeluh gak ngombe bodrek gak waras, berarti sing marasno syirik. Kowe nek kangelan rezeki sembayang duha, berarti sing iso ndadekno rezeki akeh niku salat syirik, itu namanya. Saged dipahami nggih? Bukan seperti itu maksudnya kan? Nah, artinya salat duha nek kepingin rezekimu lancar, maksudnya dengan sholat duha itu Allah mempermudah rezeki kita, kan begitu maksudnya. Sama dengan ketika kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan tulisan ini yang menjadikan sebab kita selamat, tapi keberkahan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan Allah menurunkan rahmat. Di urusan ngoten itu wis liwat lah, kita harus paham betul. Kowe nek gak mangan ya luwe. Lah ngono wis syirik konan. Berarti sing gawe luwe itu sudah syirik, itu cara ilmu tauhid nih. Pun. Hadis nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum nalikane lungguh sira majlisan ing pelungguhan, faqulu maka becik ngucap sira bismillahirrahmanirrahim." Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Apabila kalian duduk di dalam satu majelis, maka bacalah doa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Fa inna maka sak temene man fa'ala man utawi sapa wong iku fa'ala kang nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono donga, wakalallah matah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan dalik malakan ing siji malaikat yamnahum kang nyegah sapa malaikat minal ghibati saking ngerasani kata layak tabukum sehingga orang ngrasani sapa annas kum ing sira kabeh. Sama tadi ketika mau berdiri baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Ini ketika duduk. Ketika mau duduk juga membaca doa yang sama, maka kita akan dihindarkan dari fitnah. Gak dirasani wong. Orang-orang membicarakan kejelekan itu dihentikan. Allah mengutus malaikat untuk menghentikan mereka. Berarti yang bergerak itu siapa? Malaikat atas perintah Allah, bukan doa ini. Nah, bukan doa. Doa ini hanya sebagai jalaran. Apa jalaran itu? Nah, ya begitulah. Sehingga Allah mengutus malaikat. Nah, ini penak. Wong muslim niku penak. Jadi kok ana wong nang ndi dirasani wong, ha maca donga iki. Aja seneng gawe, jangan suka menjadikan orang lain melakukan perbuatan dosa. Ini jadi kalau panjenengan gelem maca donga niki insyaallah dihindarkan dari fitnah. Gak dirasani wong. Jadi apa ngrasani niku napa? Ngomong eleke wong liya. Dadi eleke wong mboten diomong. Kejelekan kita tidak akan dibahas oleh orang. Kok ana wong niku eleke dibahas wong berarti gak tau maca. Kan begitu saja ya. Jadi kalau ana wong niku eleke dibahas wong, maka dia logikanya dia tidak pernah membaca doa. Ya kan begitu. Antara lain beberapa keutamaan bacaan bismillahirrahmanirrahim.
Para jamaah kami ingatkan kembali, bila disebut ini dibaca sakmene sudah, nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi. Itu menjadi masalah nanti. Ini dibaca malam hari sekian kali sudah, karena itu ada aturannya sendiri, nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi. Padha karo jenengan, Rasulullah itu nek bar subuh maca donga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan seterusnya 3 kali habis subuh dan habis maghrib. Sudah, Rasulullah memerintahkan habis subuh dan maghrib, ya lakukan, ojo ditambah-tambahi dewi. Rasulullah perintahkan 3 kali, ya sudah lakukan 3 kali. Kecuali kalau bentuknya itu Rasulullah menyifati dengan sifat yang umum, seperti isbir wa aksir la haula wala quwata illa billah, sabaro dan perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau perintahnya perbanyak, ya sudah, baca saja, jangan dibatasi. Malah Rasulullah memerintahkan kita memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Wos tak waca ping 100, belum, malah keliru. Malah di mana salahnya? Karena kita membatasi. Wis tak wacane ping 1, malah salah itu. Sudah baca saja, enggak usah dihitung. Karena perintahnya memperbanyak. Begitu beragama itu. Nah, pun para jamaah, sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Nggih. Ini luar biasa. Jadi memang kalau kami di majelis kami itu biasanya memang setiap amalan yang kami sampaikan itu terus kami begini, dalam bahasa agama ada namanya ijazah. Dudu ijazah SMA, ijazah SMP, mboten ngoten. Ijazah itu adalah guru memberikan sesuatu kepada murid untuk dilaksanakan. Bila akad itu belum disampaikan, maka murid tidak berhak untuk melakukan. Ya memang begitu sebenarnya. Ya. Jadi kalau panjenengan krungu kiai ceramah, ana wong maca iki ping sakmene fadilahnya seperti ini, itu tidak bisa dilakukan sebenarnya, karena itu cerita. Itu cerita, itu bukan ijazah. Makanya ada kiai ceramah bercerita. Zaman dhisik ana wong maca ya hayu ya qayyum ping 1000, diparingi berkah keluargane ngene-ngene. Itu tidak bisa dilakukan sebenarnya karena beliau cerita. Kecuali kalau kiainya terus matur saged dilampahi, boleh dilakukan. Al isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Jadi panjenengan melakukan sesuatu tapi tidak ada guru, putus sudah, abtar, tidak akan sampai amal ini. Nah, apakah yang kami sampaikan ini termasuk ijazah? Kalau aslinya, redaksi aslinya, kalau di majelis kami biasanya saya menyampaikan ajastukum, saya ijazahkan kepada Anda semua. Panjenengan terus menjawab qabil tu, saya terima. Sebenarnya seperti itu, Jadi ada akadnya, saya berikan dan saya terima. Tapi kalau di majelis umum biasanya saya itu sudah berniat untuk menyampaikan. Berarti berniat untuk ijazah. Tergantung panjenengan niat nerima napa mboten. Harusnya niatnya menerima. Nah, harusnya begitu. Kami kebetulan juga mempunyai beberapa hadis musalsal. Hadis musalsal itu saya dari guru saya tulis itu namanya. Dari guru saya dari gurunya, ada namanya, saya tulis, saya catat.
Guru saya sampai Rasulullah. Hadis musalsal bi ayatil kursi, ayat kursi saya punya. Saya dari kiai saya dari gurunya sampai nek kula sampaikan kepada panjenengan, saya lupa nomor berapanya, sekitar 37 mungkin. Berarti panjenengan nomor 38. Saya tulis itu nama-namanya setiap tobaqah. Ada lagi musalsal bil musafahah. Jadi Rasulullah menyalami para sahabat pada muridnya sampai guru saya nyalami saya. Salamannya beda, ada akadnya, tidak hanya sekedar salaman. Sofikni kama sofahta, begitu kalimatnya, salaman. Ini yang dimaksud dalam hadis yang kami sampaikan di awal, fadilah ilmu dan ulama. Man sofaha aliman faka'an nama sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seolah-olah salaman denganku. Ya hadis itu maksud. Ini nek kula nyalami panjenengan dengan cara seperti itu, panjenengan insya Allah nomor sekitar 39 mungkin. Panjenengan nyalami bojone, ini keseret punan. Nanti diseret Rasulullah itu rombongan masuk surga insya Allah begitu. Itu hadis musalsal bil musafahah. Kalau dengan lawan jenis bagaimana Pak? Tidak boleh kecuali dengan istrinya atau anak. Jadi ini golek nunutan begitu. Jadi saya sudah berniat setiap amalan yang dari keterangan kitab ini, itu saya berniat untuk mengijazahkan. Kecuali yang saya cerita. Nah, kalau saya cerita tidak boleh diamalkan. Ini tadi kan saya terangkan cara mengamalkan. Berarti ini kategori ijazah. Panjenengan kantun niat saya terima. Kalau dalam bahasa Arab qabil itu. Nah, begitu nih insya Allah saged dilampahi. Ada yang lain? Iya Bapak. Oke. Kalau seumpama kita ngajinya pakai apa ini nama? Iya, apakah itu juga kategori iya kan tidak hadir di majelis. Ya. Hadisnya menyebut wahafat bihimul malaikah, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, malaikat mengelilingi. Dan panjenengan ngajinya lewat apa? Itu berarti dikelilingi malaikat yang mana? Kan begitu nih. Tapi itu boleh dilakukan, bukan berarti haram, bukan, boleh dalam rangka menambah wawasan. Tetapi jangan meninggalkan majelis ilmu. Nah, terus timbangane nganggur ngomong aku tak nyetel pengajian mama dedeh boleh. Tapi jangan meninggalkan majelis seperti ini karena ini yang inti. Lah gampangannya itu yang ini sarapan utama kalau itu pendamping lah begitu gampangannya. Anggap seperti bukan haram, bukan, boleh. Tapi jangan hilangkan yang utama. Majelis seperti ini masalah. Sudahlah. Sering kami sampaikan majelis ilmu itu paling tinggi sudah. Pol-polane itu sudah. Jenengan duwe masalah apa wae, wiridan ya gak patek khusuk, salat apa meneh gak patek khusuk, maca Quran gak arti ini sudah hadir di majelis ilmu saja. Hadis itu man tafaqaha fi dinillahi ta'ala kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka Allah mencukupkan semua permasalahannya. Masalahnya paling gampang. Nah, kan begitu kan, itu sebuah terobosan solusi. Jadi begitu Pak. Satu lagi mungkin ibu-ibu. Ibu-ibu ini pendiam. Mbok keturun mbok apa ora paham mula. Sampun? Nggih, monggo.
Nggih. Nggih. Bagaimana supaya nikmat itu tidak lepas dari kita? Wa in ta'udzu nikmatallah la tusuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, sebenarnya kita tidak akan pernah mampu. Nikmatnya mata, nikmatnya telinga, macam-macam, terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita tidak pernah mampu untuk menghitung saja tidak mampu, apalagi mensyukuri nikmat. Padahal rumus agar nikmat itu tetap berada pada diri kita dan bertambah adalah mensyukuri nikmat. Itu rumusnya. Bila kepingin nikmat itu tetap pada diri kita bahkan bertambah, maka bersyukur kepada Allah. Apabila kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Kan begitu logikanya ya. Menikmati meripat wae kita sudah kesulitan menghitung. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah memberikan jalan keluar. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmati. Memuji kepada Allah pada setiap keadaan dan setiap nikmat yang diberikan. Bersyukur, anak-anak bape dhewe jane niku. Syukur itu adalah pertama secara lisan. Lisannya orang-orang yang bersyukur itu tidak pernah mengeluh, selalu memuji kepada Allah. Yang kedua, hati orang-orang yang bersyukur itu betul-betul meyakini dan merasa bahwa itu adalah dari Allah, bukan atas usaha sendiri, bukan karena pertolongan teman, bukan karena kebaikan juragan. Itu wasilah, perantara, tetapi yang menggerakkan adalah Allah. Yang ketiga, menggunakan apa yang diberikan oleh Allah itu pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Lah ini yang kita banyak gagal. Mata pemberian Allah, lisan kita mengucap alhamdulillah Gusti panjenengan paringi mripat iso melek normal. Hati kita meyakini ini adalah pemberian Allah. Tapi apakah mata kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi Allah? Belum tentu. Akeh endi maca koran karo maca Quran? Wis nglethek awake dhewe teko kono nggih. Nah, akeh endi maca Quran karo maca berita medsos. Jadi bersyukur itu ya Allah. Rasulullah itu ibadah lama itu bukan karena takut neraka, bukan. Tapi karena bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur itu ibadah yang tingkat tinggi sudah. Karena tingkat tinggi pasti berat melakukan. Nah, maka kita banyak-banyaknya pertama lisan kita jangan mudah mengeluh. Bagaimana dengan musibah? Kalau kutip datang hikam Syekh Athaillah Sakandar, malam yuqabil 'ala Allahi bimulantafadil ihsan qayyada ilaihi bisalasulil imtihan. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh ketika menghadap Allah, ketika sholat dia tidak serius, tidak khusyuk, tidak khudur, tidak tawadhu, tadarruan wa khifyan dan seterusnya, tidak dilakukan. Wis sekedar menggugurkan kewajiban, wis pokok sholat. Ketika zikir dia tidak serius, dibaca Quran tidak, ketika dia bekerja niat untuk ibadah itu pun tidak serius. Barang siapa yang tidak serius ketika menghadap Allah, qayyada ilahi bisalasulil imtihan, maka oleh Allah diseret, dipaksa supaya serius dengan cara diberi masalah. Dengan cara diberi masalah. Jadi masalah itu sebenarnya perwujudan kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah menginginkan kita lebih serius. Buktine napa? Umpami ini jenengan gak duwe dhuwit, masyaallah wis jelas nggethu sembahyang duha, maca waqiah tabarok, sholawat naria, wis nggethu kabeh. Artinya kita diseret oleh Allah supaya lebih serius. Mun nek wis duwe mulai sembahyang duhane gak matek. Nah, kan begitu kan? Nah, begitu loro subhanallah wiridane nggo wethu.
ya Latif supaya ndang waras kan begitu kan? Artinya kita dipaksa Allah lebih serius lagi. Maka masalah itu sebenarnya adalah perwujudan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi balak niku ana telu sifat ini insyaallah sudah pernah saya sampaikan. Pertama, kadang orang itu diberi balak merupakan azab. Azab diberikan Allah ke dunia karena kita melakukan dosa dilingno ora gelem, akhirnya azab. Kedua, tadzkirah, peringatan supaya kita kembali kepada. Yang ketiga, balak itu bersifat supaya kita naik derajat. Seperti Nabi Ayub itu. Salah apa Nabi Ayub? Ndak punya salah wong Nabi maksum. Tapi diberi ujian, hartanya habis, anaknya mati, diberi sakit, diusir oleh penduduk dan lain sebagainya. Apakah Nabi Ayub itu bersalah? Enggak. Supaya naik derajat. Bocah kelas 5 SD kepingin munggah kelas 6 wajib ujian kan begitu. Nek ra gelem ujian ya ngendok kelas 5. Jadi panjenengan kira-kira kepingin ngendok nama kepingin munggah. Nek kepingin munggah maka wajib mendapatkan sertifikasi kelayakan kan begitu. Layak tidak dinaikkan. Enggak layak ya enggak usah naik. Maka jangan takut dengan masalah, karena masalah itu adalah pasti terjadi selama kita hidup di dunia. Kok ana wong urip nang donya wedi masalah, salah tempat. Engko nang swarga wis gak ana masalah. Salah tempat. Jadi kita harus menyiapkan mental kita untuk menghadapi masalah. Tapi jangan cari-cari masalah. Nah, jadi kok ana wong wedi kangelan, salah nggon. Kudune manggon swarga. Iku wae nek mlebu. Ngoten Bapak iki. Pun dadi guyon mawon. Pun para jamaah mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.